Selamat malam teman-teman semua dimanapun berada. Kawan-kawan youtuber, kita ketemu lagi di malam hari ini dengan channel saya Empu Glol. Kebetulan malam ini saya kedatangan anak-anak mahasiswa ya. Ya, Nah, mahasiswa dari Kutai Barat. Kutai Barat, Kutai Timur. Salah satunya Kutai Timur ini kebetulan beliau adalah suku Dayak Kenyah Lepo Kulit, dari bapaknya dan ibunya orang Kayan. Nah, kebetulan yang dua ini dari Kutai Barat, orang Dayak Benua dari Moralawa. Nah, jadi mereka datang ke sini pada malam ini sambil bercerita-cerita tentang bagaimana membuat YouTube seperti apa. Nah, dan kebetulan rencana mereka akan membuat YouTube masalah horor atau hantu-hantuan seperti itu. Nah, jadi ya mereka datang ke sini bercerita bagaimana baiknya. Kayaknya ini bisa jadi sesuatu hal baru bagi adik-adik atau saudaraku yang lain nonton ini. Bagaimana orang Dayak juga bikin film hantu atau horor Dayak itu seperti apa. Kebetulan mereka tim ini Dayak semua. Oke, kita dengar pembicaraan bersama yang ada ini seperti apa. Silakan. Wah. Ibunya asik belakang. Enggak, saya kan cari lapak untuk jualan. Ini ada teman. Dia kontennya memasak di hutan kemarin. Hari ini tidak bikin konten hujan. Oh, sepi. Silakan. Silakan cerita. Mulai dari mana? Bingung mulai dari mana katanya. Silakan memulai dari mana, dari ujung, dari bawah, dari atas. Ini Nggak mereka masalah. mau bikin konten hantu nih, Bu. Konten Ya. hantu artinya cari hantu Kalimantan. Ya. Karena yang sering ini kan yang dapat mereka nonton ini hantu Hanya dari ini luar Kalimantan. hantu pocong aja. Mereka ini ingin ketemu hantu apakah gitu di Yang Kalimantan. ori dari Kalimantan. Yang ori maksudnya. Dan mereka ini cari tempat di mana biasa-biasa. Saya bilang ya, yang pertama harus siap diri dulu. Oh siap dah, dia tanya hantu, jangan mau ketimpas sama hantu lagi. Pergi lari. Jadi tempat yang angker, pokoknya di hutan itu pasti Iya. ketemu hantu kalau malam-malam. Maka Cen, gimana aja? Kira-kira berani nggak kalau cari hantu tempat kita sendiri? Aku ini jujur aja kalau hantu luar itu masih berani berjagur. Tapi kalau hantu Hantu Kalimantan? hantu kita sendiri itu waduh berat ya, berat. Berat. Berarti kendor juga. Kalau begini nggak jadi dari bikin YouTube. Itu seninya. Iya, itu sebenarnya seninya. Itu seninya. Seninya kita. Ketika kita tidak siap, hantu itu ada, itu menguji mental kita sebenarnya, menguji keimanan. Yang ada nanti tripodnya Kabur kabur semua. duluan, kameranya ketinggalan. Kameramennya kabur. Itu salah satu seninya. Memang kalau horor ini beberapa kali saya nonton, apabila tim itu ada yang lari, ada yang ketakutan segala macam, bahkan terjatuh-jatuh di situ, kayaknya disitulah nikmatnya horor itu berasa. Biar kelihatan Bu. Karena Empuk. begini, Hmm. horor tanpa ketakutan itu hambar. Jadi seninya itu di ketakutan itu tadi. Kalau enggak takut, enggak nyala, enggak kelihatan. Jangan ya, Sisi kemarin horornya. baru bilang mau bikin konten horor, baru kamera yang tukang kamera masa lari. Biar ada yang cabut parang juga lari. Kalau bikin konten itu seperti saran kakak ya harus ada yang memang tahu. Seperti kayak paranormal ya. Itu bahaya loh. Kalau hantu kita Kalimantan. Saran ibunya. Memang seperti itu deh, kalau bikin konten harus ada yang bisa. Menjembatani. Iya, menjembatani antara makhluk gaib dengan si manusia. Antara dunia mereka dan dunia. perantara yang alam gaib dengan alam dunia itu alam nyata. Jaga-jaga kan. Iya, jadi jaga itu banyak terjadi seperti itu. Ya itulah saran dari ibunya anak-anak kepada anggota baru yang akan
merambah ke dunia YouTuber juga masalah horor ini ataupun makhluk gaib atau makhluk halus atau hantu-hantuan, paling enggak harus ada yang pintar mentralisir atau berkomunikasi dengan makhluk halus, takutnya terjadi apa-apa. Nah, ini semacam pesan atau masukan buat mereka semua. Gimana mereka bisa mengantisipasi itu? Mari kita dengar lagi pendapat mereka. Gimana? Menurut dari saya ya, Begini, masalah ini kan harus ada kayak orang apa? Kalau orang di Jawa itu ahli apa namanya itu? Spiritual apa? ahli spiritual. Oh, iya. Spiritualnya. Gampang aja cari spiritual itu, nanti jadi spiritualnya. Maksudnya saya spiritual di rumah, kalian cari hantunya. Kalau hantunya ada, kalian lari aja datangi saya ke rumah, kunci rumah saya, nggak akan masuk di dalam rumah itu. Kalau dia masuk kan kita siapkan memang itu untuk penangkap hantu itu. Mau dia itu kita siapkan apa kan? Jala atau unta situ. Ya, jala aja hantunya di situ. Maksudnya saya di rumah, kalian bikin hantunya, jangan bawa saya. Itu bisa jadi opsi, bisa jadi pilihan. Pilihan. Terus spiritual tidak harus ikut, Bah. Capek, Bah. Capek. Aku udah gemuk begini lari. Jadi di konten tuh kita bisa sambil bawa kamera kan lari ke rumah ini. Iya. Nah, kami dikejar, kami dikejar ya bisa Ya, kan. saya kunci rumah itu. Jauh dari hutan lari ke kota, Bah. Oh iya. Sempat napas hilang. Iya juga ya. Itu bisa jadi opsi. Tapi aku yang bingung, orang bikin hantu katanya gedung tua, atau pakai gedung-gedung yang itu juga cabut-cabut gitu, kulihat ada sekolah hantu. Tempat tuh biasa cari apa ya? Tuh cari apa? Tempat orang toke, tempatku cari toke malam-malam. Orang cari hantu, mana ada hantu di situ yang ada toke? Gue bilang ngeramput juga mereka nih cari hantu. Kalau cari Siluman toke. ya jangan siluman toke di situ. Jadi memang kami juga konten hantu nih. Kalau dari saya pasti hantu. Nah, Karena konsepnya hantu Kalimantan ini sangat jarang ada di YouTube. Iya, jarang sekali. Dan nggak berani orang nyarinya pastinya. terus Tapi Belum, kita ini belum ada sih. Akan nggak berani sih kalau menurut saya, karena belum dapat konsepnya aja. bukan masalah dapat konsep, dia nggak tahu kalau ketemu hantunya betul kau bisa hilang lidah kita ini gitu. Ada nanti tersesat di hutan sampai Iya, hari-hari betul. lagi. Wah, itu asli, tidak nyaku bohong-bohong. Itu salah satu kecanggihan hantu Kalimantan. Ya. Hantu Bisa orang Kalimantan tuh ini putar berminggu-minggu canggih, di situ. Iya. canggih. Bisa jadi besok usus Anda yang hilang. Itu berlaku Iya. di Dayak Kenyah, Dayak Kayan, terutama Dayak Kayan, Umak Leken. Itu ada legendanya itu. Cerita rakyatnya adalah seperti itu. Bu, kalau di hutan itu ada hantu anak tuh gimana sih yang anaknya kalau kita ambil anak itu langsung makan darah itu betul kok Bu? betul Oh, banji. banci punya benua. Banci ya. Itu senjatanya dia Nggak tahu lempar bahasa anak. kenyah apa banci itu yang bawa anak gitu banci. Ya, Oh, sejenis kuntilanak. Telikat. Terlihat, telikat. terikat. Nah itu dalam bahasa Terlihat. kenyah. Itu banji. Itu kan sebagai bentuk sesembahan untuk mereka sebenarnya. Iya. Jadi masih mau kita bikin konten ini? Aku bisa aja kalau khusus jadi hantu, jadi apanya bisa. Oh jadi hantu. Oh, hantu. Kacau, mundur semua nih. Tapi hantunya kebesaran. Ini karena kayak sewaannya masyarakat berapa per bulan? Jadi yang terdepannya kan Apa sih aja ya. terserah kita yang Yang sewa. belakangnya jadi. Iya kan? Ini semua mau. Saya enggak masalah. Ya, bagian ini. Depan untuk lihat-lihat saja ya. Si kode. Ada lari. Mungkin lebih ke untuk mediasi antara dua dunia. Kita ini kan hidup di antara dua dunia, kan? Dunianya mereka sama Ya, dunia di ini. spiritual kan nanti. Ya. Pegang kamera aja. Jadi Lempar kalau ada jadi hantu. harus membentuk tim berapa orang, supaya 3 orang atau 4 orang, adain bagian ini, jadi sudah. Gitu. Cepat jadi itu. Cepat. Jadi Karena- memang kita ini belajar kempu ini bagaimana bikin konten, konsep, mencari hati-hati kita nih adu nyali lah di Kalimantan. Di dekat Di pasar Kalimantan Malang ini kan itu Bu ada hutan larangan yang sampai sekarang orang pun takut ke situ. Itu hutannya dari mana? Ya lihat dulu.
Banyak sih. Sebenarnya hutan larangan itu seperti saing lumut gitu. Kalau zaman kuno dulu itu kan orang-orang Dayak ini terutama Dayak Benua, nggak ada yang berani ke puncaknya itu. Tapi sekarang hutan larangan itu kalah dengan perusahaan. Enggak lah. Ya. Ya saing lumut itu kedengar mau digusur malah. Nah Mungkin ini. kalau untuk di Kutai Timur ya, itu satu-satunya yang masih ori ya, bahasa kerennya zaman sekarang ya, itu Long Wehea. Tolong Wehea. Long Wehea itu termasuk kawasan larangan, terlarang Terlarang ambil binatangnya apa tentu terlarang untuk dikunjungi Didatangi. karena di sana masih tinggi tingkat kesakralannya. Karena banyak ular kali di situ ya. Itu salah satunya dari faktor ilmiahnya. Jadi hewan-hewan Pernah buas masuk ke sana? pernah. Pernah. Apa yang terjadi di dalam waktu itu? Pernah sesat kah atau Sesat enggak, cuman auranya aneh. mana? Auranya aneh. Yang jelas kalau kita peka ya, Orang manis mungkin ya. kalau orang awam mungkin kurang nggak ya. Cuman kalau orang yang mungkin dari arwah kakeknya punya kemampuan spiritual ya, apalagi orang-orang tua zaman dulu ya, pasti kemampuan spiritual itu ada kan. Itu kan turun sampai ke cucunya, walaupun enggak, dalam artian enggak diturunkan ilmunya, tapi perasaan peka terhadap arwah-arwah itu pasti ada. Misalnya kan saya di sini, arwah kakek saya dulu kan pegang hal-hal mistis. Nah, ketika hawanya di sini aneh, saya bisa merasakan Di itu. walau ratus betul kan. Lampu semai Jadi mungkin di situ seninya kalau menurut saya. Apalagi kita menjelajahi hutan-hutan terlarang itu. Malah mana? Untuk menjelajahi hutan-hutan terlarang itu juga ya harus ada yang menjembatani. Menjembatani dalam artian orang yang punya kemampuan Pakai spiritual sajen juga itu. kah? Pakai. Pakai. Ya, terutama dari umat kulit sih ya. Umat kulit ini istilahnya kalau sesajen, kalau bahasa kami umat kulit sih barek itu artinya sesajen. Barek itu masih sangat diperlukan untuk menjembatani antara dunia kita sama dunia mereka. Mungkin seperti itu kira-kira. Sebagai orang Dayak ya. Nah ini Memang harus tahu itu. teman-teman semua, Kalau PT ini pernah percaya merasakan nggak hantu? kepercayaan dan Gimana keyakinan waktu ke Kubar orang pulang, Dayak Kenyah terjadi dari di Lepo jalan Kulit, pernah nggak? artinya melakukan sesuatu Belum tentunya ada ya. ada Orang cara udah untuk jagur. menjembataninya semacam spiritual seperti itu. Betul. Agar apa yang dilakukan dikerjakan itu tidak terjadi apa-apa. Tidak Nah, terjadi seperti hal-hal apa? yang tidak diinginkan. Tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Nah, ini bagus, masukan yang bagus untuk mereka ke depan, karena mereka rencananya kan membuat konten horor hantu orang Dayak versinya seperti apa. Nanti kita lihat perkembangan, mudah-mudahan mereka sukses. Dan saya Empu Glor selalu berharap mereka ini akan membuat sesuatu hal baru, horor yang terbaik, yang bisa dinikmati dan ditonton oleh warga kita, semacam hiburan yang menarik, dan kalau bisa diperhitungkanlah bagi masyarakat Indonesia, tim Dayak pembuat film horor yang cukup mumpuni. Seperti itu kira-kira. Oke, lanjut. Jen, waktu pulang ke Kubar pernah ketemu hantu enggak waktu di jalan? Belum sih. Belum ada. Cuma kalau perasaan-perasaan tuh ada aja. Kalau pas mudik malam. Pesan ngantuk ya. Perasaannya tuh. Perasaan hawa-hawa. Hawa yang Hawa aneh. dingin mungkin naik motor. Pas singgah tuh nah, kayak kencing itu nah. Kita tempat Kubar itu kan rata-rata jalanannya bekas tewas tuh banyak. Bahasanya bekas tewas. Iya, bekas kecelakaan lah. Iya. Salah satu segi. Iya. Jadi semua pinggir jalan di sana Ini ya, ngeri lah. Ngeri ya. Suasana mistisnya itu terasa betul Selalu ya. ada. Banyak di kampung aja kalau mau singgah istirahat tuh di kampung. Kalau malam, kalau mudik malam.
Oh jadi dari kampung dulu kalau Dari misalnya kampung tahan aja berak ke kencing, yang penting sampai kampung orang. ternyata takut juga. Kalau saya kan memang penakut, jadi penakut kalau masalah ini. Biar badan besar itu masalah mistis tuh ngeri. Terus Gimana? rasa pernah ketemu perasaan tuh lah gimana kan? Kayaknya ada Gimana? setelah perbatasan Kubar. Urusan Singgah kencing ada jalan rusak. Nah, Kencing rasanya nggak bisa keluar karena rasa takut. Itu takut total. Memang angker kalau perbatasan Kubar antara saya pernah juga waktu mudik ke Kubar waktu itu bawa mobil dulu. Karena di dalam mobil itu saya kebetulan dengan si saudara Ogi itu mobil. Jadi mau selamatan adanya tunangan. Jadi berangkat malam di bawah itu bawa masakan. Jadi pas hari hujan tiba-tiba ngejut gitu nah. Kayak ada orang lewat cet ngejut. Keren. Ini kenapa katanya? Aku bilang ada yang lewat. Aku bilang gitu. Itu pelan terus itu diresak sini. Nah, sebelum resak. Pokoknya di situ. Yang gelap yang tempatnya polisi yang kecelakaan dulu itu nah. Yang disebut mereka apa itu? Tikungan apa? tikungan maut itu. Ya, tikungan maut Oh, di situ. memang banyak itu. Dekat simpang Kawen itu bah. Iya, jauh. Yang Nusa Tiga antara Nusa Kampung. Oh iya. nah, itu jelas perasaanku ada yang lewat, tapi set gitu cepat kayak nabrak orang gitu nah, orang lewat. Saya rem, aku lihat kiri kanan nggak ada. Ya gaspol lah, ya lagi dari situ. Mau dia lobak kan dia mau apa, terserah aja mobil itu. Pokok hajar terus. Daerah Nah, ini sampai resak baru singgah. Aku bilang kalian nggak tahu dari aku ngeliat orang di depan kalian tidur semua. Aku bilang kalau rampok aja gimana? Untung aku bilang hanya bayangan apa mungkin apa aja itu pernah terjadi juga selama di jalan. Nah, mungkin itu Empu kenapa kami ini penasaran dengan hal-hal mistis tadi. Mau Jadi- bikin konten itu. Ini yang terakhir di konten Bu yang mau saya tanyakan kepada tim yang baru ini akan membentuk sesuatu yang sifatnya misteri. Baru. YouTuber baru, belum YouTuber baru, rencana mau membuat YouTube channel yang baru mengenai masalah horor ini. Pertanyaan saya, kapan mau dimulai sebelum kita menutup ini semua? Oke, kepada beliau ini. Mungkin kalau dari saya ya tergantung kesiapan tim. Tergantung kesiapan tim bagaimana. Karena terus terang ya kalau masalah horor ini saya sangat tertarik. Ya, karena ini sesuatu yang baru. Horor Kalimantan. Kan Ya. selama ini yang orang tahu kan dari luar Kalimantan aja. Di sini bagus ini. Saya melihat ini sesuatu yang baru kita menampilkan horor-horor Kalimantan. Apalagi dari kita semua ini kan semuanya orang-orang asli di sini lah. Ya, ya. Asli Kalimantan lah ya, Kaltim. Kalimantan Timur lah khususnya. Nah, mungkin dari saya itu. Mungkin 1 minggu lagi lah untuk Iya. tim sudah siap dengan peralatan mungkin bisa memulai nanti. Iya. Oke, teman-teman, itulah pembicaraan kami di sini. Artinya beberapa orang dari teman-teman ini dari Kutai Barat, juga ada yang dari Kutim. Mereka adalah orang-orang Dayak, kepingin membuat konten yang masalah horor, hantu-hantuan versi suku Dayak. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan cepat serta bermanfaat untuk kita semua, menghibur ya. Yang pastinya saya berharap ini menarik untuk ditonton nantinya. Jadi judulnya belum tahu lagi ya, Ya, belum dibuat. masih Kita disusun. masih disusun, kita tunggu. Dan tak lupa saya ucapkan di malam ini kita berpisah dulu. Kita bertemu untuk besok kembali dengan channel saya Empu Glol dalam cerita seni dan budaya
serta hal-hal lain yang mungkin juga bermanfaat bagi kita semua. Salam buat semua, salam budaya dan tabe.